Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Wawan Yulian dalam channel pembelajaran Bahasa Indonesia. Pernahkah kamu melihat perdebatan di media sosial yang awalnya sederhana tetapi berakhir menjadi pertengkaran panjang? Mengapa sebuah komentar bisa menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik? Lalu, bagaimana cara menyampaikan pendapat di media sosial agar tetap sopan, logis, dan tidak menyinggung orang lain? Video kali ini kita akan membahas tentang memberikan argumentasi secara bijak di media sosial dengan tujuan agar kalian mampu menyampaikan pendapat secara logis, santun, dan bertanggung jawab di ruang digital. A. Pengertian argumentasi di media sosial. Argumentasi di media sosial adalah cara menyampaikan pendapat yang disertai alasan logis, bukti, dan penjelasan dalam ruang komunikasi digital. Media sosial memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, namun tidak semua pendapat dapat disebut sebagai argumentasi. Pendapat hanya berisi opini tanpa alasan yang jelas, cenderung lemah dan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Sebaliknya, argumentasi disusun dengan alasan yang masuk akal, didukung fakta, serta disampaikan dengan bahasa yang sopan, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, kemampuan berargumentasi secara bijak sangat penting agar komunikasi tetap sehat, produktif, dan tidak menimbulkan konflik. B. Karakteristik media sosial sebagai ruang diskusi. Media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan komunikasi langsung, antara lain bersifat terbuka dan dapat dilihat oleh banyak orang. Informasi menyebar dengan sangat cepat, memiliki jejak digital atau digital footprint yang sulit dihapus, dan selanjutnya rentan menjadi kesalahpahaman karena tidak ada ekspresi secara langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap komentar yang kita tulis akan berdampak luas dan dapat dibaca oleh siapa saja. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam berargumentasi menjadi bagian yang sangat penting yang harus kita perhatikan. C. Tujuan berargumentasi di media sosial. Berargumentasi di media sosial bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk menyampaikan pendapat secara jelas dan logis, memberikan informasi yang benar dan bermanfaat, membangun diskusi yang sehat dan produktif, serta menghindari konflik yang tidak perlu.
Dengan demikian, argumentasi yang baik akan membawa manfaat, bukan justru memperkeruh suasana, bahkan menimbulkan pertikaian. D. Prinsip argumentasi yang bijak. Agar argumentasi dapat diterima dengan baik, perhatikan prinsip-prinsip berikut. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak provokatif. Menghindari ujaran kebencian dan serangan pribadi. Mengutamakan fakta daripada opini semata, serta menghargai perbedaan pendapat. Prinsip ini menjadi landasan penting agar komunikasi berlangsung secara sehat, terbuka, dan penuh rasa saling menghargai. Penerapan prinsip-prinsip tersebut membantu mencegah terjadinya konflik, menjaga suasana tetap kondusif, serta mendorong terciptanya pertukaran gagasan yang bermanfaat, yang juga mencerminkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak di ruang digital. Ingat bahwa argumentasi yang baik harus memiliki struktur yang jelas, dimulai dengan premis sebagai pernyataan umum, lalu tesis sebagai pernyataan sikap terhadap isu atau permasalahan yang dibahas, kemudian didukung oleh alasan-alasan logis atau argumen yang masuk akal. Bukti seperti fakta atau data digunakan untuk memperkuat pendapat agar lebih meyakinkan. Dilanjutkan dengan memberikan penegasan atau konklusi yang menyimpulkan kembali pendapat tersebut. Struktur ini akan menjaga argumentasi menjadi lebih runtut, jelas, dan mudah dipahami oleh orang lain. Ciri argumentasi yang tidak bijak. Argumentasi yang tidak bijak perlu dihindari karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti mengandung emosi berlebihan, menyebarkan informasi tanpa verifikasi atau hoax, menggunakan kata kasar atau menyerang individu, serta tidak memiliki dasar yang jelas. Argumentasi yang didasari oleh emosi biasanya memicu konflik karena lebih menonjolkan ujaran kebencian daripada logika, sehingga sulit diterima oleh orang lain. Pendapat yang tidak didukung fakta juga berpotensi menyesatkan dan memperkeruh situasi. Kondisi tersebut membuat diskusi tidak berkembang ke arah yang positif. Akibatnya, solusi yang seharusnya dapat dicapai justru semakin sulit diwujudkan. Cermati ilustrasi berikut. Seorang siswa membuat unggahan di media sosial tentang kebijakan sekolah yang memberlakukan larangan penggunaan HP selama jam pelajaran. Unggahan tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari teman-temannya. Contoh 1. Aturan itu benar-benar tidak masuk akal. Pihak sekolah terlalu berlebihan dan tidak memahami kebutuhan siswa. Pada zaman sekarang, penggunaan HP itu sudah menjadi hal penting. Ini sama saja mematikan kemajuan.
Contoh 2, saya kurang sependapat dengan aturan tersebut karena dalam beberapa kondisi HP dapat digunakan sebagai sumber belajar tambahan, misalnya untuk mencari informasi atau mengakses materi pembelajaran. Selain itu, penggunaan HP juga dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, mungkin sekolah dapat mempertimbangkan penggunaan HP secara terbatas dengan pengawasan agar tetap memberikan manfaat bagi siswa. Contoh 3, saya mendukung aturan tersebut karena dapat membantu siswa lebih fokus selama proses pembelajaran berlangsung tanpa adanya gangguan dari penggunaan HP yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Dengan adanya aturan ini, suasana belajar tentu akan menjadi lebih tertib dan kondusif. Selain itu, siswa juga dapat belajar untuk lebih bijak dalam menggunakan HP sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. Contoh pertama menunjukkan tanggapan yang bersifat emosional, cenderung menyalahkan, dan tidak disertai alasan yang jelas, sehingga kurang mencerminkan sikap yang santun. Sedangkan contoh kedua dan ketiga menyampaikan pendapat secara logis, menggunakan bahasa yang santun, serta memberikan alasan yang jelas sehingga lebih bijak dan membangun dalam berargumentasi di media sosial. Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa argumentasi yang disampaikan secara bijak dapat menimbulkan dampak yang positif, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan, memberikan inspirasi dan solusi, membangun diskusi yang sehat, serta dapat diterima dengan sikap yang baik. Setiap pengguna media sosial harus bertanggung jawab atas setiap pendapat yang disampaikan. Setiap komentar dan tulisan yang dibagikan dapat mempengaruhi orang lain serta meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Oleh karena itu, setiap komentar perlu dipertimbangkan dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. F. Etika digital dalam berargumentasi. Kita juga harus memperhatikan etika dalam berargumentasi di media sosial, yaitu berpikir sebelum mengunggah, think before posting, menjaga identitas dan reputasi diri, serta menghormati norma sosial dan hukum yang berlaku. Etika ini menjadi dasar penting agar kita tetap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial serta mampu menjaga sikap saat menyampaikan pendapat. Berikut beberapa tips praktis berargumentasi di media sosial. Baca informasi secara lengkap sebelum berkomentar. Gunakan kalimat yang jelas dan tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu karena berpotensi membingungkan. Sertakan sumber data atau fakta jika memungkinkan dan kendalikan emosi saat menanggapi perbedaan. Penerapan tips tersebut
akan membentuk argumentasi yang lebih terarah, jelas, dan mudah dipahami oleh orang lain. Kejelasan dalam menyampaikan pendapat dapat mengurangi resiko kesalahpahaman, sementara sikap yang tenang dan berbasis fakta akan membuat argumentasi lebih kuat, bijak, serta mampu menciptakan komunikasi yang sehat di media sosial. Refleksi pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, kita harus menyadari bahwa media sosial bukan hanya tempat untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga ruang untuk membangun komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab. Kemampuan berargumentasi secara bijak membantu kita menyampaikan gagasan dengan cara yang logis, sopan, dan dapat diterima oleh orang lain. Selain itu, kita juga belajar bahwa setiap kata yang kita tulis memiliki dampak yang luas karena adanya jejak digital. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berpikir sebelum berkomentar, agar tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga menjadi pribadi yang bijak dalam berkomunikasi. Tantangan kegiatan belajar. Cermatilah beberapa komentar di media sosial yang pernah kamu lihat. Kemudian lakukan kegiatan berikut. Tentukan mana komentar yang termasuk bijak dan tidak bijak. Jelaskan alasanmu berdasarkan ciri-ciri argumentasi. Perbaiki salah satu komentar yang tidak bijak menjadi argumentasi yang logis dan sopan menggunakan bahasamu sendiri. Tuliskan hasil analisismu secara jelas dan runtut, lalu kumpulkan ke guru mata pelajaranmu untuk mendapatkan tanggapan dan apresiasi. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga pemahaman tentang cara berargumentasi secara bijak di media sosial ini membantu kalian menyampaikan pendapat secara santun, menjaga etika, serta membangun komunikasi yang sehat di dunia digital. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.